sebaik-baik manusia dua, satu yang berjuang fisabilillah dengan jiwa dan hartanya, yang kedua mereka datang ke pelosok-pelosok, ke hutan-hutan, lalu beribadah di sana, menyelamatkan agamanya. Cuma begitu doang. Tapi ada nggak ilmunya? Ada. Kitab ini kan ngajarin itu. Kitab Hadaikul Haqaiq. Maka kalau ingin selamat dalam berkhalwat, saya kasih tahu aja, wajib berthariqat sufi. Kalau enggak nanti jadi setan, Pak. Jadi orang-orang yang pulang-pulang tuh ngaku jadi Mahdi, ngaku jadi Nabi Isa, ngaku jadi Rasul, ngaku jadi Jibril, itu karena dia lewat jalur kebatinan. Enggak tawadu, cari ke guru. Emang bisa baca kitab, iya, tapi untuk ilmu begini tidak cukup kitab, harus. Itu sebabnya saya tidak berani menyerang orang-orang tarekat, nggak berani saya. Kenapa? Mereka mewarisi ilmu ini yang nggak ada di ahli fikih, nggak ada di ahli tauhid, nggak ada. Ada cuma mereka doang. Ya, banyak sebenarnya. Dan itu terbukti dia punya sanad kepada Rasulullah. Disebutlah thariqat itu thariqat mu'tabarah. Cuma yang kita dengar kan orang belajar thariqat gila. Berarti yang kita dengar tuh setan lagi tuh yang ngomong tuh. Jadi Bapak jangan deh kawat-kawat kalau nggak punya guru ya. Ntar pulang-pulang saya deh Mbak. Kalau Bapak nggak mau berthariqat udah begini aja. Sholat udah beramal biasa aja. Ini hati-hati, di YouTube sekarang banyak orang ember, disebarin tuh ilmu-ilmu zikir, ijazah terbuka. Jangan amalkan, ya, jangan diamalin. Nanti kalau Pak amalin, saya jamin yang datang setan. Pasti datang setan. Karena ciri-ciri setan itu udah nggak mau berguru, gengsi, udah buka aja WA gitu. Mesti berguru. Imam Bukhari dulu mau dapatin satu hadis aja, innamal amal binniyat, berangkat dari Uzbek sampai ke Mekah, 1000-an kilometer Pak, dari sini ke Bali, belum ada pesawat, dia jalani. Maka Imam Bukhari jadi wali di kalangan ahli hadis. Kan gak semua ahli hadis juga waliullah. Itu kan wali-waliullah semua itu. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Karena mereka menulisnya dalam bimbingan Allah itu. Dibimbing gurunya Imam Bukhari, saya udah sering sebut berapa? 1700. Dia berguru ke senior, berguru ke teman sejawatnya, untuk menghantam kesombongannya, dia berguru ke muridnya. Siapa salah satu muridnya namanya Ibnu Khuzaimah, masih muda. Dia ambil beberapa hadis dari muridnya itu, baru dia jadi wali itu Pak. Jadi ahli hadis aja itu bisa kejebak jadi ahli hadis Pak. Ustadz sunnah, ya tunggu dulu. Ustadz sunnah udah melakukan rihlah seperti Bukhari belum? Minimal khatam Bukhari Muslim kayak ya. Mana sekarang Ustadz sunnah khatam Sahih Bukhari Muslim, Abu Daud, Tirmizi, ya. Yang khatam malah ulama di Indonesia. Maka jangan belagu dulu tamatan Timur Tengah, tamatan UIN, IAIN, tamatan doktor, santai aja dulu. Ngaji kitabnya khatam nggak gitu. Ya. Kan sekarang ngebrand diri itu kan gampang sekali. Nah, saya takut dengan branding itu ya, dan saya minta ampun kepada Allah apabila dulu pernah tergoda sih. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya, sabar. Assalamualaikum. Udah itu kalau kita bisa bilang nggak jamaah tabligh itu juga melakukan udah. Ya, saya pernah baca 3 kali, terus sampai 4 kali itu. Yang kedua, bagaimana kita seperti di dunia modern itu mempraktekkan ini. Uzlah tadi itu. Ya, mempraktekkan uzlah
atau seperti jemaah tabligh, masuk nggak nih? Gitu ya pertanyaannya. Ya, jemaah tabligh itu didirikan oleh Maulana Ilyas Al-Kandahlawi. Dia seorang ahli hadis dan mursyid tarekat Naqsyabandiyah, Qadiriyah, dan Khistiyah. 3 tarekat Pak yang saya tahu, mungkin lebih, wallahu a'lam. Tapi dia lihat ahli tarekat, ahli sufi di zamannya sibuk dengan zikir-zikirnya, lalu tidak mengurusi umat, terutama yang ulama nih. Sebaliknya, para pendakwah kosong kalbunya dari zikir. Dia udah ada berdakwah, tapi tidak berlatih rohani, tidak punya khalwat. Maka beliau padukanlah dua ini, jadilah gerakan khuruj dalam jemaah tabligh. Jadi mereka bukan uzlah, khalwah ya. Kita coba lihat tuh malam-malam mereka orang belum bangun, dia sudah bangun, ya kan? Nah itu khalwat namanya Pak. Kalau uzlah dia ke hutan-hutan, ke gunung-gunung, ke goa-goa, itu bedanya. Jadi yang dilakukan oleh kawan-kawan kita jemaah tabligh, ahbab tabligh, itu adalah khalwah. Siang-siangnya mereka mengamalkan hadis berdakwah, ya kan? Maka kita disapa, dijenguk oleh mereka. Tapi ada juga yang suul adab banyak, ya. Kita habis ceramah diceramain sama dia ada. Kita bawa kitab Pak, udah jelas kita bawa kitab nih, kita nyantri nih. Kan ujian juga buat saya Pak. Ya mau nggak diceramain orang kan gitu? Diceramain kita. Karena saya tahu kaidah jemaah tabligh tidak boleh menggurui guru, maka saya balikin itu. Ngamuk-ngamuk jamaahnya, ya. Dibentak lagi saya. Nah, di situ kemudian baru teringat. Saya tekanlah sisi baiyah, ya, sisi emosional itu, sisi binatang buas. Yang bentak saya salamin Mbak. Ya, semoga dia ingat sampai sekarang dan saya sudah maafkan. Ya. Apa lo, sok pinter lo, anak muda juga nggak punya pengalaman, dikituin. Dia nggak tahu kalau kita nyantri udah belasan tahun, muka aja yang culun, ya kan? Berasa begitu, tuh udah mulai lagi tuh Pak, kambuh lagi tuh. Astagfirullah, na'udzubillah min dzalik. Ya. Begitu halusnya setan itu, halus sekali. Nah godaannya teman-teman ahbab tabligh begitu. Nah godaannya Ustadz kan nggak mau dengerin ceramah orang. Nah, maka nih saya melatih diri saya dengan mau dengerin ceramah orang atau khutbah. Jadi kalau Jumatan itu saya jarang dengerin, terima khotib Pak biasanya. Pengen dengerin aja khotibnya ngomong apa. Kalau pulang-pulang tuh saya cek. Pulang-pulang kalau saya ngomongin si khotib berarti saya belum beres. Nah, nanti ada aja yang negur di rumah tuh. Ustaz isinya gosipin dai, katanya gosipin ustaz. Ingat kita, alhamdulillah ada yang ingatin, ya. Jadi ahbab tabligh itu berkhalwat. Nah, cuma karena itu sudah paduan, thariqatnya sudah tidak murni, dakwahnya pun jadi kaku sebagian. Jadi mereka pun sekarang lagi mencari model mana yang pas. Sampai ada ahbab tabligh itu datang ke salah satu wali Allah di India minta nasihat. Nah kan bener nih minta nasihat nih. Hobi mau ceramain orang, taskil istilahnya. Apa kata si wali? Ente apa sih yang kurang? Zikir pagi udah, sore udah, tahajud udah, jamaah udah, sedekah udah, bermusyawarah udah, semuanya udah. Yang kurang satu, qalbunya belum ta'alluq billah. Qalbunya belum takluk, belum berkoneksi kepada Allah. Ngomong tauhid, tapi di lidah doang, perasaannya enggak.